Ketika Cinta Memanggil, episode 12, Rencana David. Seusai tarawih di masjid malam itu, David langsung pulang ke rumahnya. Dia juga mengajak Pak RT ikut serta karena ada yang akan mereka bicarakan terkait pekerjaan. Mereka sedang menjalankan bisnis bersama, tetapi David adalah pemimpinnya. Seperti kebanyakan warga yang lain, Pak RT pun sangat segan dan hormat pada keluarga Satya. Setibanya David di rumah, Arinda segera menyambut suaminya itu. Tadinya dia ingin mengeluh karena lelah dengan urusan pekerjaan rumah tangga. Namun dia mengurungkan niat ketika dilihatnya David datang bersama Pak RT. Dengan senyuman, Arinda mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Arinda merasa lega karena dia sudah terlihat rapi dan berganti baju tadi. "Arinda, tolong bikin minum untuk Pak RT ya," ujar David seraya mempersilakan Pak RT duduk di sofa ruang tamu. Arinda mengangguk tersenyum dan berjalan ke arah dapur. Lalu dia kembali lagi dengan nampan berisikan 2 gelas minuman dan sepiring camilan. Setelah menghidangkan sajian, Arinda pun duduk di samping suaminya. Dia juga ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh David dan Pak RT, tentu merupakan sebuah hal yang penting. "Mbak Arinda ini cantik sekali ya, Mas David beruntung," Pak RT membuka obrolan. David hanya tersenyum tipis, sedangkan senyum Arinda terlihat sumringah. Pujian seperti itu sudah biasa dia dengar dari orang-orang, dan itu membuatnya bangga. Apalagi sekarang dia sudah dikenal sebagai nyonya dari David Satya, meskipun orang-orang tak tahu bagaimana dia merasa sebal mengingat harus mengerjakan semua pekerjaan rumah seorang diri karena David tak mau membantu. "Arinda, kamu ke belakang sana, kami ingin membicarakan pekerjaan," ujar David pelan. "Tapi aku juga ingin tahu tentang bisnis kamu, Mas," sahut Arinda. David memaksakan seolah senyum dan berkata, "Ini urusan laki-laki, sayang." Meski kesal, Arinda akhirnya beranjak meninggalkan ruang tamu. Awalnya Arinda ingin langsung naik ke kamarnya di lantai 2, tetapi dia sangat penasaran dengan bisnis baru yang sedang dibicarakan oleh David dan Pak RT. Maka, Arinda pura-pura menyibukkan diri di ruang tengah sambil diam-diam menguping pembicaraan mereka. Walaupun bisnis ini masih baru, tapi sudah berjalan cukup baik. "Saya tidak sangka warga seantusias itu," suara David terdengar. "Tentu saja Mas David, warga sini kan sangat percaya dan menghormati Mas David. Itu karena Mas David benar-benar seperti almarhum Pak Rifki yang sangat baik dan bijaksana," puji Pak RT. David mengangguk-angguk. "Sebenarnya saya belum merasa sebaik almarhum Bapak, tapi saya sangat berterima kasih atas kepercayaan warga. Saya yakin warga akan semakin banyak menyimpan uangnya pada Mas David. Apalagi kalau Mas David bisa dengan baik mengelola bisnis yang menghasilkan," lanjut Pak RT lagi. "Saya akan berusaha sebaik mungkin." David tersenyum. "Oh, jadi bisnis seperti itu yang dijalankan oleh Mas David," gumam Arinda di ruang tengah. Arinda menyunggingkan senyum. Meski dia tak tahu bisnis yang dijalankan oleh David secara detail, dia percaya sang suami mampu menjalankan bisnis tersebut. Dalam hati Arinda merasa bangga memiliki suami seperti David yang dipercaya dan disegani oleh banyak orang. Bosan berada di ruang tengah, Arinda segera naik ke lantai 2 untuk beristirahat di kamar. Setengah jam mencoba untuk tidur, Arinda tak kunjung bisa memejamkan mata. Dengan malas, diseretnya langkah keluar untuk melihat keadaan di ruang tamu. Ternyata Pak RT baru saja pulang dan David sudah menutup pintu depan. Arinda ingin memanggil David, tetapi dilihatnya sang suami tengah menelepon. Arinda pun menuruni tangga pelan-pelan. "Oke, jangan lupa besok malam ya," ucap David sebelum menutup telepon. "Mas David bicara dengan siapa tadi?" tanya Arinda begitu sudah berada di dekat suaminya. "Orang," jawab David singkat. "Ya aku tahu bicara dengan orang, tapi siapa? Pasti perempuan kan? Makanya kamu telepon diam-diam," ujar Arinda. "Bukan sayang, itu tadi bicara soal kerja." "Bohong." "Masa kamu gak percaya sih?" David mencium istrinya, lalu mengajak ke lantai 2. Dengan begitu saja, Arinda langsung merasa luluh. Dia pun mengikuti langkah suaminya. Setibanya di kamar, Arinda menanyakan lagi tentang bisnis yang dibicarakan oleh David bersama Pak RT tadi. Dia ingin terlibat juga dalam bisnis sang suami. Namun, David tak juga memberitahu tentang detail bisnis itu meski Arinda memaksa. "Aku bilang enggak ya enggak," hardik David. "Mas, tapi aku kan istrimu, aku pengen tahu," rajuk Arinda.
kasih tahu pun kamu juga nggak bakalan ngerti. Sungut David seraya mulai memejamkan mata. Arinda berdecak kesal. Apakah David baru saja meremehkannya? Sepertinya begitu. David hanya menganggapnya sebagai wanita yang hanya mengurus persoalan dapur, sumur, dan kasur. Arinda berusaha menahan kekesalannya dan berbaring di sisi David. Sambil memandangi langit-langit, Arinda bertanya dalam hati, apakah David mencintainya? Sepulangnya dari masjid malam itu, Alif beranjak ke parkiran. Ketika dia bersiap untuk menyalakan motor, seseorang memanggilnya. Alif menoleh untuk mencari sumber suara. Ternyata Rido yang memanggilnya. Rido adalah teman sepermainan sekaligus teman sekolah Alif dulu. Masih berada di atas motor, Alif menunggu temannya itu menghampiri. "Kenapa, Do?" tanya Alif ketika Rido sudah dekat. "Kamu mau pulang kan? Bareng dong, aku nggak bawa motor." Alif terdiam sejenak. Rumahnya dan rumah Rido tak searah meski masih berada di desa yang sama. Namun, Alif mengangguk. Mungkin Rido memang minta tolong untuk diantarkan. Sekaligus mereka bisa mengobrol ringan karena sudah lama mereka tak bertemu. Sejak sibuk dengan pekerjaan, Alif memang sudah jarang berkumpul dengan teman-temannya. "Alif, jangan langsung ke rumahku," ujar Rido ketika Alif ingin membelokkan motor ke jalan menuju rumah temannya itu. "Terus kemana?" "Ke rumah Mas David." "Ke rumah Mas David Satya? Mau apa ke sana?" tanya Alif heran. "Iya, aku ada perlu sebentar ke sana, urusan pekerjaan," jelas Rido. Meski ragu, Alif tetap menjalankan motornya untuk mengantar Rido menuju rumah David. Sebenarnya Alif merasa sangat penasaran dengan pekerjaan apa yang dimaksud oleh Rido. Namun, tentu saja Alif tak bertanya karena itu bukan urusannya. Setibanya di depan rumah David, Alif menghentikan motor. Dia mengira Rido akan langsung turun, ternyata tidak. "Liv, ikut masuk ke dalam yuk," ajak Rido. "Enggak deh, aku segan." "Enggak apa-apa, Liv, tungguin, aku cuma sebentar." Sekali lagi Alif merasa ragu. Namun, dia tetap menuruti Rido karena merasa tak enak menolak temannya yang meminta tolong. Rido membuka pagar tinggi rumah David, lalu mengajak Alif masuk. Setibanya di pelataran rumah itu, Alif tetap berada di atas motornya. Sementara Rido terlihat memutar langkah menuju belakang rumah David. Alif tak tahu apa yang dilakukan oleh Rido. Perlahan Alif melihat ke sekeliling. Rumah tersebut tampak sepi. Itu pertama kalinya Alif memasuki pelataran rumah David. Sebenarnya Alif merasa enggan karena selama ini David meremehkan keluarganya. Alif menghela napas, tetapi dia tetap menunggu Rido di pelataran tersebut. 15 menit berlalu, dia pun menelpon temannya itu. "Masih lama, Do?" tanya Alif to the point. "Enggak, Liv, kamu ke belakang dulu sini." Suara Rido terdengar seberang sana. "Aku di sini aja, Do, jangan lama-lama ya." Usai berkata begitu, Alif menutup telepon dan menunggu lagi. Sampai 15 menit kemudian, Rido tak muncul juga. Alif kembali menelpon, tetapi kali ini tak kunjung diangkat. Dia mulai merasa segan karena orang-orang yang lewat memperhatikannya di sana. Akhirnya Alif memutuskan untuk pergi dari sana setelah mengirim pesan pada Rido. Alif tak berpikir apa-apa setelah malam itu. Namun, keesokan malamnya, suatu hal mengejutkan Alif. Seusai tarawih, Alif dan teman-temannya mulai melaksanakan tadarus seperti biasa. Baru sebentar, kegiatan tersebut dihentikan sejenak. Alif diminta keluar masjid sebentar karena ada yang ingin bicara dengannya. "Siapa yang ingin bicara?" gumam Alif pelan. Setibanya di pelataran masjid, terlihat David dan istrinya, Pak RT serta beberapa pria parubaya sudah berkumpul di sana. Ternyata David yang ingin bicara dengan Alif. Hal itu membuat Alif merasa heran. Apa yang ingin dibicarakan oleh David dengannya? Orang-orang yang baru saja pulang tarawih juga merasa penasaran. Mereka pun berkumpul di pelataran masjid. "Ada apa, Mas David?" Alif bertanya langsung. Alih-alih menjawab pertanyaan Alif, David justru mengadarkan pandangan pada orang-orang yang berkumpul di pelataran. David tampak ingin memastikan bahwa semua mata tertuju padanya dan akan mendengarkan setiap kata yang akan diucapkannya. Meski firasatnya semakin tak enak, Alif tetap menunggu David memulai pembicaraan. David berdeham sebelum berkata, "Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengumumkan bahwa pemuda yang bernama Alif ini telah mencuri di rumah saya."